Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Haikal Radiatullah selaku dosen pengampu ilmu kalam dan juga teman-teman kelas A sekalian. Kami dari kelompok 8 akan bahas tentang ilmu kalam kontemporer yang lebih spesifik pada pemikiran Muhammad Abduh dan juga Muhammad Iqbal. Anggota kelompok 8 ilmu kalam adalah yang pertama Dian Basis Navia Rizky dengan NIM 252024, kemudian Kang Sarima Nur Lemosin 252084, dan terakhir ada Lulu Fathiatul Malriza dengan NIM 25201114. Pengertian ilmu kalam secara etimologi atau bahasa dan terminologi atau ahli. 1. Pengertian etimologi atau bahasa ilmu kalam. Ilmu kalam secara etimologi atau bahasa adalah ilmu yang membicarakan bagaimana menetapkan kepercayaan-kepercayaan keagamaan atau agama Islam dengan bukti-bukti yang yakin. 2. Pengertian terminologi atau ahli ilmu kalam. Ilmu kalam secara terminologi merupakan suatu ilmu yang membahas berbagai masalah ketuhanan dengan menggunakan argumentasi, logika, dan filsafat. Pertumbuhan dan perkembangan ilmu kalam. Sama halnya dengan disiplin keilmuan Islam lainnya, ilmu kalam juga tumbuh beberapa abad setelah wafat Nabi. Tetapi, lebih dari disiplin keilmuan Islam lainnya, ilmu kalam sangat erat terkait dengan skisme dalam Islam. Secara historis, teologi Islam bermula sebagai sebuah advokasi keagamaan terhadap ketimpangan sosial, atau teologi sebagai sebuah aksiologi yang berkembang pada masanya. Belakangan, teologi berkembang menjadi sebuah metodologi atau teologi as method. Sehingga sebagai sebuah metodologi atau pendekatan, teologi merupakan salah satu di antara beberapa pendekatan yang telah digunakan oleh para ahli sains masa lalu. Pada akhir-akhir ini, ilmu kalam atau teologi Islam telah berusaha menjadi sebuah advokasi bagi permasalahan sosial atau menjadi sebuah aksiologi. Hal ini tampak dengan berkembangnya istilah-istilah seperti teologi feminisme, teologi gender, teologi kemiskinan, teologi kaum tertindas, teologi transformatif, teologi pembebasan, dan berbagai macam istilah lainnya. Tokoh-tokoh ilmu kalam kontemporer. Yang pertama adalah Muhammad Abduh. Riwayat hidup Muhammad Abduh. Syekh Muhammad Abduh atau nama lengkapnya Muhammad bin Abduh bin Hasan Hairullah. Beliau lahir di desa Mahalat Nas, Kabupaten Al-Buhairah, Mesir, pada tahun 1849 Masehi. Beliau bukan berasal dari keturunan yang kaya dan bukan pula keturunan bangsawan. Namun demikian, ayah beliau dikenal sebagai orang terhormat yang suka memberi pertolongan. Mula-mula Abduh dikirim ayahnya ke Masjid Al-Ahmadi. Tanta belakang tempat ini menjadi pusat kebudayaan selain Al-Azhar. Namun sistem pengajaran di sana sangat menjengkelkannya, sehingga setelah 2 tahun di sana, beliau memutuskan untuk kembali ke desanya dan bertani seperti saudara-saudara serta kerabatnya. Ketika kembali ke desa, beliau dikawinkan. Pada saat itu, beliau berumur 16 tahun. Semula beliau bersikeras untuk tidak melanjutkan studinya, tetapi beliau kembali belajar atas dorongan pamannya, Syekh Darwis. Setelah menyelesaikan studinya di bawah bimbingan pamannya, Abduh melanjutkan studi di Al-Azhar pada bulan Februari 1866. Lalu tahun 1871, Jamaluddin Al-Afghani tiba di Mesir. Pada waktu itu, kesadaran nasional Mesir mulai tampak dan di bawah pimpinan Abduh.
Surat kabar resmi itu memuat artikel-artikel tentang urgenitas nasional Mesir di samping berita-berita resmi. Tahun 1885, Abduh diutus oleh surat kabar tersebut ke Inggris untuk menemui tokoh-tokoh negara itu yang bersimpati kepada rakyat Mesir. Tahun 1899, Abduh diangkat menjadi multi Mesir. Kedudukan tinggi itu dipegangnya sampai beliau meninggal dunia pada tahun 1905. Selanjutnya adalah pemikiran-pemikiran ilmu kalam Muhammad Abduh, yaitu kedudukan akal dan fungsi wahyu, kebebasan manusia dan fatalisme, sifat-sifat Tuhan, kehendak mutlak Tuhan, keadilan Tuhan, antropomorfisme, melihat Tuhan, dan yang terakhir adalah perbuatan Tuhan. Selanjutnya adalah salah satu tokoh ilmu kalam kontemporer lainnya, yaitu Muhammad Iqbal. Sebelum beranjak pada pemikiran-pemikirannya, mari kita ketahui terlebih dahulu riwayat hidup Muhammad Iqbal. Muhammad Iqbal adalah seorang yang lahir di Sialkot pada tahun 1873. Beliau berasal dari keluarga kasta Brahmana Kashmir. Ayahnya bernama Nur Muhammad yang terkenal soleh. Guru pertama beliau adalah ayahnya sendiri, kemudian beliau dimasukkan ke sebuah maktab untuk mempelajari Al-Quran. Setelah itu, beliau dimasukkan ke Scottish Mission School. Di bawah bimbingan Mir Hasan, beliau diberi pelajaran agama, bahasa Arab, dan bahasa Persia. Setelah menyelesaikan sekolahnya di Sialkot, beliau pergi ke Lahore, sebuah kota besar di India, untuk melanjutkan belajarnya di Government College. Di situ ia bertemu dengan Thomas Arnold, seorang orientalis yang menjadi guru besar dalam bidang filsafat pada universitas tersebut. Ketika belajar di kota India tersebut, beliau menawarkan beberapa konsep pemikiran seperti perlunya pengembangan ijtihad dan dinamisme Islam. Dua tahun kemudian, beliau pindah ke Munich, Jerman. Di universitas itu, beliau memperoleh gelar PhD atau doktoral dan tinggal di Eropa selama kurang lebih 3 tahun. Sekembalinya dari Munich, beliau menjadi advokat dan juga dosen. Pada tahun 1930, beliau memasuki bidang politik dan menjadi ketua konferensi tahunan Liga Muslim di Al-Haddad. Kemudian pada tahun 1931 dan 1992, beliau ikut dalam konferensi meja bundar di London yang membahas konstitusi baru bagi India. Pada bulan Oktober tahun 1933, beliau diundang ke Afghanistan untuk membicarakan pembentukan Universitas Kabul. Pada tahun 1935, beliau jatuh sakit dan bertambah parah setelah istrinya meninggal dunia pada tahun itu juga. Pada akhirnya beliau meninggal pada tanggal 20 April 1935. Pemikiran-pemikiran ilmu kalam kontemporer Muhammad Iqbal. Yang pertama adalah hakikat teologi, yang kedua pembuktian Tuhan, yang ketiga jati diri manusia, yang keempat dosa, dan yang kelima surga dan neraka. Lalu kesimpulan dari pembahasan tentang ilmu kalam kontemporer ini dapat diketahui bahwa terdapat banyak pendapat yang diantaranya dikemukakan oleh Muhammad Abduh, yaitu mendasarkan ilmu kalam modern kepada akal seperti kaum Mu'tazilah. Dari kedua tokoh ulama ini kita dapat mengambil pelajaran di mana para ulama tersebut rela berkorban dalam menyebarluaskan pemikiran-pemikirannya di dunia Islam, yang umat Islam pada masa hidup para ulama ini sampai sekarang pun sudah lalai dan masih lalai dengan kenikmatan dunia. Oleh karena itu, kedua tokoh ulama ini ingin mengajak para umat Islam untuk kembali pada ajaran Islam yang sebenarnya. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf bila terdapat kesalahan maupun kekurangan. Silakan jika ada pertanyaan boleh disampaikan melalui Google Classroom, melalui chat yang ada dan tersedia. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.